Halo semuanya, selamat datang di channel Datsa 19. Pada video kali ini kita akan belajar bersama ya tentang bab debit. Kita akan membahas ulangan harian 2 yang ada di buku pegangan siswa kelas 5 untuk persiapan PAS ganjil, penilaian akhir semester ganjil. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Oke teman-teman, kita akan kupas tuntas soalnya satu persatu dengan jamu ya, jelas dan mudah. Oke teman-teman yang menyaksikan video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan loncengnya karena pertolongan kalian sangat berarti bagiku. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas ke soal nomor 1 pilihan ganda. Sebelum kita menjawab, kita baca dulu perintahnya. Ayo memilih salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Berarti di sini hanya jawab satu jawaban saja. Oke, kita ke soal nomor 1. Hasil dari 7 juta yaitu ada 7 juta liter. Kemudian diminta ke HM kubik, hektometer pangkat 3. Liter, ini nilainya sama dengan desimeter kubik. Maka kita rubah aja desimeter kubik. Ya, dari sini teman-teman paham ya, liter nilainya sama dengan desimeter kubik. Kemudian 7 juta ini akan kita bagi ya. Kenapa kita bagi? Karena desimeter kubik ke hektometer kubik ke HM kubik itu posisinya naik 3 tingkat. Meter, dekameter, hektometer ya, naik 3 tingkat. Berarti kita bagi dengan nolnya ini sebanyak 9. Satu miliar ya. Oke, kita bagi, kita coret aja 7 juta, nolnya ada 6, kita hilangkan. Kemudian yang bawah, yang 1 miliar kita nolkan 6-nya. Maka 7 dibagi 1000. Berapa? 7 dibagi 1000? 0,007. Jawabannya yang C. Nah, paham ya teman-teman? Jawabannya 0,007 hektometer kubik HM kubik. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah penjumlahan 135 meter kubik ditambah 2700 desiliter diminta ke liter. Ya, liter itu kan sama halnya dengan desimeter kubik. Maka 135 meter kubik kita rubah ke desimeter kubik. Ini kita rubah meter ke desimeter kubik itu turun 1 tingkat. Maka kita kalikan dengan 1000 ya teman-teman. 135 kita kalikan dengan 1000 menjadi 135.000. Ini sama dengan desimeter atau bisa kita rubah ke liter. Kemudian 2700 desiliter. Desiliter ke liter itu naik 1 tingkat. Naik artinya dibagi. Karena 1 tingkat maka 10 ya. Sama dengan 270. Satuan juga sama liter. Nah, di situ mintanya adalah ditambahkan, maka kita tambahkan aja menjadi 135.270 liter. Jawabannya yang C lagi.
Itu ya teman-teman, jawaban nomor 2 pastinya bisa dipahami ya, karena aku menerangkannya menggunakan jamu, jelas dan mudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. 4000, kita rubah penulisannya, 4000 cm3, garis miring kita ubah ke per yang panjang, kemudian menit, per menit. Ini dikonversi, dirubah ke desimeter kubik per menit, maka sentimeter ke desimeter kubik naik 1 tingkat, maka dibagi ya, kalau naik ya, dibagi 1 tingkat yaitu 1000 desimeter kubik, menitnya masih tetap per menit. Sama dengan 4000 bagi 1000 yaitu 4, satuannya desimeter kubik, garis miring, per yang panjang ubah ke miring lagi, menit. 4 jawabannya yang C lagi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. 15 liter, ini sama ya, penulisannya kita rubah, 15 liter per menit, artinya 1 menit ya, kalau nggak ada angka berarti itu 1 menit, dirubah menjadi liter per jam, maka satuan liternya ini masih tetap sama, di sini berarti 15 liter, tidak perlu diubah, per 1 menit ke jam, itu artinya 1 per 60 ya, 1 per 60 jam. Sama dengan 15 per yang panjang ini, itu artinya bagi. Bagi, kalau ada pecahan, maka berubah jadi kali. 1 per 60 posisinya dibalik, 60 per 1. Sama dengan 15 kali 60, yaitu 900. Satuannya liter per jam. Maka jawabannya yang C lagi. Ya teman-teman, bagaimana? Kita sudah membahas 4 soal, apakah kesulitan? Pastinya tidak ya, karena kan aku membahasnya, menjelaskannya dengan jamu, jelas dan mudah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Debit air sungai, jika volume air sungai 3500 liter dan mengalir selama 2 menit, adalah titik-titik meter kubik per menit. Nah, sebelum kita masukkan ke rumus mencari debit, kita lihat dulu satuannya. Untuk volume, satuannya liter. Debit diminta meter kubik. Maka ini kita rubah dulu ya, liter. Liternya ini kita rubah ke meter kubik. Dan waktunya 2 menit sama ya dengan debit, tidak perlu dirubah. Maka kita hitung dulu volumenya untuk nomor 5. Volumenya yaitu 3500, ini liter. Liter sama halnya dengan desimeter kubik, sama dengan 3500 kita bagi dengan 1000, sama dengan 3,5. Satuannya meter kubik. Waktunya tetap, maka kita langsung ke debitnya aja. Debit sama dengan rumusnya volume dibagi waktu, sama dengan volumenya 3,5 waktunya yaitu 2 menit bagi 2, sama dengan 1,75 maksudnya 1,75 meter pangkat 3 kubik
per menit. 1,75 jawabannya yang B. Oke ya teman-teman, bagaimana? Bisa ya pastinya ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Debit air sungai 15 liter per menit. Volume air yang mengalir selama 10 menit adalah, nah ini sebelum kita masukkan lagi menghitung volume, kita lihat dulu satuannya ya teman-teman. Debit di sini satuannya liter. Volume mintanya juga liter, berarti sama. Kemudian menit, debit itu waktunya menit. Untuk waktunya di sini juga menit ya, sudah sama-sama menit. Maka karena satuannya sudah sama, tinggal kita menghitung volumenya. Volume yaitu debit dikali waktu. Sama dengan debitnya 15, waktunya yaitu 10. 15 kali 10 yaitu 150. Satuannya liter. Jawabannya yang C. Nah, nomor 6 sangat mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7. Volume air sungai 2.400 dekameter kubik. Jika sungai mengalir selama 3 jam, debit sungai adalah, nah ini juga sama ya, sebelum kita mencari debitnya, kita lihat dulu satuannya volume dan waktunya itu yang tertera. Volume satuannya 3 meter kubik, debit juga 3 meter kubik, sama. Untuk waktunya 3 jam, satuannya jam, debit juga jam, ini sama ya. Maka tinggal kita masukkan aja ke rumus debit, yaitu volume dibagi waktu. Sama dengan volumenya 2.400.000 dibagi 3 menjadi 800.000. Satuannya dekameter kubik per jam. Jawabannya yang A ya teman-teman, jelas ya. Oke teman-teman, kita sudah menjawab 5, 6, 7 soal dengan jamu jelas dan mudah. Pastinya teman-teman bisa memahami ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Debit air keran 25 cm kubik per detik. Volume air jika keran mengalir selama 8 menit adalah titik cc. Cc itu cm kubik ya teman-teman. Jadi ini sama ya, untuk kita sebelum ke rumusnya mencari volume, kita lihat dulu satuannya. Debit satuannya cm kubik per detik. Volume yang diminta cm kubik juga. Sudah sama. Untuk waktunya, debit itu detik dan air mengalir selama 8 menit. Nah, ini waktunya beda ya. Maka kita rubah waktunya. Ini nomor 8 ya, teman-teman. Waktunya sama dengan 8 menit. Kita rubah ke detik. Maka 8 menit ke detik itu 60. Dikali 60. Sama dengan 480 detik. Jika sudah satuan sama, tinggal kita masukkan ke rumus volume, yaitu debit kali waktu. Debitnya 25, waktunya 480. 25 kali 480, jawabannya adalah 12.000. Satuannya di sini cc, cm kubik. Jawabannya yang B ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9.
Volume air, jika air mengalir selama 30 menit dengan debit 10 liter per menit adalah, nah ini sama ya, sebelum kita masukkan menghitung volume, rumusnya volume, dilihat dulu satuannya, mengalir selama 30 menit, ini menit waktunya, debit juga menggunakan menit, volume diminta liter, debit juga liter, karena semua sama, maka tinggal kita masukkan aja ke rumus. Ini sangat mudah sekali, D kali T, debit kali waktu, sama dengan 10 kali 30 sama dengan 300. Satuannya liter. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal terakhir pilihan ganda. Volume bak penampungan air 12 meter kubik. Sebuah keran mengisi bak tersebut dengan debit 50 desimeter kubik per menit. Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak penampungan air adalah, nah di sini volumenya meter kubik, sedangkan debit yaitu desimeter kubik. Nah ini kita satukan ya. Kita rubah saja ke bentuk desimeter kubik. Maka volumenya kita rubah ya di sini ya, 12 meter kubik yang tertera. Kita jadikan desimeter kubik, maka 12 kita kalikan, turun satu tangga, yaitu kita kalikan 1000, sama dengan 12.000. Satuannya desimeter kubik. Kemudian ini waktunya berbeda ya, debit itu menit, dan pertanyaannya diminta waktunya dalam bentuk jam. Maka kita rubah dulu, kita masukkan ke rumus saja, nanti ketemu menit. Dari menit itu kita rubah ke bentuk jam. Jadi ya teman-teman, kita cari waktu, yaitu volume dibagi debit. Volumenya yaitu 12.000. Kita bagi dengan debitnya yaitu 50. Hasilnya adalah 240 menit. Sama dengan 240 menit ke jam, itu kita kalikan 1/60. Maka ini bisa kita bagi 240 dibagi 60 yaitu 4. 4 kali 1 4 ya, jam satuannya. Maka jawabannya yang D. Nah, bagaimana teman-teman? Nomor 8, 9, 10 sudah kita bahas. Kita sudah mengkupas tuntas soal pilihan ganda satu persatu dengan jamu, jelas dan mudah. Pastinya teman-teman bisa ya memahami apa yang aku sampaikan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, uraian. Oke teman-teman, kita lanjut ke uraian Romawi 2. Kita baca perintahnya. Ayo mengerjakan soal berikut dengan tepat. Nah ini soal cerita ya teman-teman. Kita jawab soal nomor 1. Jarak kota A dan kota B adalah 210 km. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sampai di kota B pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk yang A ini kita menghitung kecepatan ya. Ini bonus. Yang tadi harusnya kita menghitung debit, tapi untuk ini bonus ya untuk uraiannya ya. Kita menghitung kecepatan. Belajar lagi untuk menghitung kecepatan nomor 1. Jarak kota A 210 km. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 8 dan sampai pukul 11. Dan ini waktunya. Waktu itu kita pakai W.
lamanya berapa perjalanannya? Maka 11 kita kurangi ya, sampai dikurangi berangkat. Sampainya 8, sampainya 11, berangkatnya pukul 8. Kita kurangi dulu lama perjalanannya, yaitu 11 kurangi 8, 3. 0 kurangi 0 ya 0, nggak usah ditulis saja. Di sini lamanya adalah 3 jam. Nah, setelah kita mengetahui lama atau waktunya 3 jam, baru kita ke rumus kecepatan, yaitu K jarak dibagi waktu. Jaraknya yaitu 210. Dibagi waktunya, lamanya perjalanan 3. 210 dibagi 3 yaitu 7. Satuannya km per jam. Nah, gimana teman-teman? Mudah ya untuk soal nomor 1. Kita ke soal nomor 2. Jarak kota A ke kota B 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 8. Bus itu istirahat di perjalanan selama 30 menit. Jika bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, pukul berapa bus itu tiba? Nah, sebelum kita ke menghitung waktu tibanya, kita lihat dulu satuannya ya. Satuannya antara jarak dan kecepatan sudah sama ya. Jarak itu kilometer, kecepatan juga kilometer, maka kita hitung dulu waktunya. Waktu perjalanannya itu ada berapa lama? Waktu yaitu jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 240. Kemudian kecepatannya 60. 240 dibagi 60 yaitu 4 jam lamanya. Untuk menghitung tiba yaitu berangkat ditambah lama, karena ada waktu istirahatnya maka di sini tambah waktu istirahat. Untuk cara memudahkan menghitung harus kita susun ke bawah ya teman-teman. Berangkatnya pukul 08. Lama 4 jam, 4 ditaruh di bawahnya angka 8. Kita tambahkan dulu. 8 tambah 4, 12. Titik 00. Ditambah istirahatnya yaitu 30 menit. 30 maka di bawahnya 00. Ini juga ditambahkan. Maka hasilnya adalah 12.30. Nah, itu ya teman-teman, waktu tibanya yaitu 12.30 menit. Oke teman-teman, mudah ya menjawabnya untuk uraian nomor 1 dan 2. Pastinya, karena aku sudah menjelaskannya dengan jamu, jelas dan mudah. Oke, sebelum kita melanjutkan ke soal berikutnya, jangan lupa ya teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya dan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan matematika terutama untuk kelas SD. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah bus berhenti di sebuah halte, kemudian bus itu menuju terminal dengan kecepatan 65 km per jam. Bus tiba terminal dalam waktu 45 menit. Berapa jarak halte ke terminal? Nah, di sini kita menghitung jaraknya ya untuk nomor 3. Kita lihat dulu satuannya ya teman-teman, apakah sudah sama atau belum untuk nomor 3. Kecepatannya 65 km per jam dan waktunya yaitu 45 menit. Maka waktunya yang kita rubah dulu ke bentuk jam ya, karena masih 45 menit dalam waktu menit. 45
menit sama dengan 45 per dibagi 60 sama dengan, kalau ini kita sederhanakan masing-masing dibagi 15 yaitu 3 per 4 jam. Nah, karena waktunya sudah sama, satunya juga sama, maka kita hitung ke jaraknya. Jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Kecepatannya yaitu 65. Kita kalikan dengan 3 per 4. Sama dengan kita hitung 65 kita kalikan 3 ya. 65 kali 3 ini 15. 5 kali 3 15, simpan 1. 6 kali 3 18 tambah 1 195 per 4. Nah, ini kita rubah ke bentuk pecahan campuran 195 dibagi 4. Nah, kita pakai tembak pistol, kita belajar kembali dibagi 4. 4 kali berapa? Yang mendekati 19 kita kalikan 4 yaitu 16. 19 dikurangi 16 yaitu 3. 5 turun. 4 kali berapa yang dekat dengan 45? Kita kalikan 8 yaitu 32. 35 kurangi 35 dikurangi 32 yaitu 3 ya. Karena 3 sudah kecil daripada 4 maka sudah selesai. Hasilnya pecahan campuran adalah 48 3 per 4, satuannya kilometer. Nah, gimana teman-teman? Bisa ya untuk nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah tangki mengangkut 3000 liter oli. Oli dalam tangki tersebut dipindahkan ke dalam 600 jerigen. Selama 2 jam, semua jerigen telah terisi penuh. Tentukan debit oli yang dipindahkan dari tangki ke jerigen tersebut. Nah, di sini kita jangan terpacu dengan banyaknya jerigen ya, karena kan ditanyakan hanya debitnya saja. Maka kita langsung ke rumusnya debit, yaitu 3 volume ya, volume dibagi waktu. Volume yaitu 3000 liter. Di sini debitnya tidak ada satuannya, maka kita ngikuti saja satuan yang ada, dibagi waktunya 2. 3000 dibagi 2 yaitu 1500. Satuannya liter per jam. Nah, itu ya teman-teman, jawaban untuk nomor 4. Soal terakhir uraian nomor 5. Sebuah kolam akan diisi air menggunakan 2 pipa. Besarnya debit air pada pipa pertama adalah 1 liter per detik dan pipa kedua debitnya 0,8 liter per detik. Berapa liter air yang tertampung dalam kolam tersebut selama 15 menit? Nah, di sini kita hitung ya untuk volumenya masing-masing. Di sini karena ada 2 pipa, maka volumenya kita hitung dulu. Volume yang pertama dulu kita hitung. Untuk pipa yang pertama, volume rumusnya debit dikali waktu. Kita lihat dulu satuannya. Untuk debit liter per detik, kemudian waktunya 15 menit.
Maka untuk waktu kita rubah dulu ya. Ini aku hapus dulu. Kita rubah dulu untuk satuan waktunya 15 menit ke detik. 15 menit kita rubah ke detik, yaitu 15 menit ke detik dikali 60 menjadi 900 detik. Kalau sudah satuannya sama, tinggal kita menghitung volume pipa yang pertama, debit kali waktu, sama dengan 1 kali 900 menjadi 900 liter. Kemudian volume pipa yang kedua sama debit kali waktu. Debitnya di situ 0,8. Kita kalikan dengan 900 menjadi 720 liter. Maka volume total sama dengan volume pipa pertama ditambah volume pipa kedua, sama dengan 900 ditambah 720. Hasilnya yaitu 1620 liter. Nah, itu ya teman-teman, kita sudah membahas mengkupas tuntas soal-soal ulangan harian 2 dari pilihan ganda 10 soal dan uraian 5 soal. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal pembahasan hingga akhir pembahasan. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, khususnya untuk menghadapi penilaian akhir semester ganjil. Oke teman-teman, jangan lupa untuk meninggalkan like-nya, subscribe-nya terutama, karena pertolongan kalian sangat aku butuhkan dan sangat membantuku. Dan jangan lupa komennya. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.